kembali lagi nih dengan kita dari Kelompok 8. Teman-teman tahu nggak sih kalau di tahun 2020 yang lalu, masyarakat Indonesia dihebohkan dengan berita pemenang lelang motor listrik bertanda tangan Joko Widodo yang ternyata seorang buruh bangunan. Namun ternyata pemenang lelang motor listrik tersebut tidak bisa melunasi harga lelang yang sebesar 2,5 miliar rupiah. Wah, gede banget ya. Lalu, gimana sih sebenarnya sistem perlelangan itu? Yuk kita belajar sama-sama mengenai sistem perlelangan yang ada di Indonesia. Sebelum kita belajar mengenai sistem perlelangan, kita harus tahu dulu nih tentang dasar hukum perlelangan yang ada di Indonesia. Jadi, saat Indonesia masih dijajah oleh Kerajaan Belanda, persoalan lelang diatur dalam undang-undang yang terangkum pada Vendu-Reglement dan Vendu-Instruksi. Juga dalam perkembangannya, sistem perlelangan ini diatur sesuai dengan Peraturan Menteri Keuangan tahun 2020 tentang petunjuk pelaksanaan lelang. Sesuai Peraturan Menteri Keuangan tentang petunjuk pelaksanaan lelang tadi, teman-teman tahu nggak sih, pelaksanaan lelang di Indonesia digolongkan menjadi 3 jenis loh. Yang pertama yaitu ada lelang eksekusi, yaitu lelang untuk melaksanakan putusan atau penetapan pengadilan, dokumen-dokumen lain yang dipersamakan dengan itu, dan atau melaksanakan ketentuan dalam peraturan perundang-undangan. Jadi, khusus lelang barang sitaan berdasarkan putusan pengadilan disebut dengan lelang eksekusi. Termasuk juga ke dalamnya dokumen yang disamakan dengan putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap, seperti yang kita pelajari pada bab sebelumnya, bahwa properti atau aset yang merupakan hak tanggungan dan jaminan fidusia, jika sang debitur tidak dapat melunasi hutang pinjamannya, aset tersebut akan dijual melalui lelang eksekusi. Jadi, pokoknya, setiap penjualan umum yang dilakukan oleh pengadilan negeri disebut lelang eksekusi. Juga, terdapat 15 lelang yang termasuk dalam lelang eksekusi. Jenis lelang yang kedua ada lelang non-eksekusi wajib, yaitu lelang untuk melaksanakan penjualan barang yang oleh peraturan perundang-undangan diharuskan dijual secara lelang. Nah, yang termasuk dalam lelang non-eksekusi wajib adalah barang milik atau dikuasai negara. Yang terakhir, lelang non-eksekusi sukarela, yaitu lelang atas barang milik swasta, orang, atau badan hukum, dan badan usaha yang dilelang secara sukarela. Oke teman-teman, setelah tadi kita membahas tentang jenis lelang di Indonesia, selanjutnya kita akan membahas objek yang dapat dilelang. Kalau menurut undang-undang, objek lelang sendiri telah diatur pada pasal 6 Peraturan Menteri Keuangan tentang petunjuk pelaksanaan lelang, yang berbunyi sebagai berikut. Sedangkan ada juga yang berpendapat bahwa objek pelelangan adalah barang atau properti yang ditawarkan untuk dijual melalui proses lelang. Lelang adalah metode yang digunakan untuk menentukan harga barang dengan memungkinkan para penawar bersaing untuk mendapatkan barang tersebut. Ada berbagai jenis objek pelelangan termasuk 1. Properti. Lelang properti seringkali melibatkan penawaran dari individu atau pengembang real estate. Kedua, ada kendaraan. Ini bisa meliputi kendaraan yang telah disita oleh otoritas atau yang ditawarkan oleh dealer atau pemilik pribadi. Ketiga, ada barang seni. Karya seni seperti lukisan, patung, barang antik, atau barang koleksi lainnya seringkali dilelang di rumah lelang khusus atau melalui platform online. Yang keempat, ada barang mewah. Lelang barang mewah seringkali menarik minat kolektor atau individu yang mencari barang-barang eksklusif. Kelima, ada barang sitaan. Barang-barang yang disita oleh pemerintah atau aparat penegak hukum dalam rangka penyelidikan atau penegakan hukum dapat dilelang untuk memulihkan dana atau memberikan kompensasi kepada pihak terkait. Yang keenam, ada perlengkapan industri. Barang-barang seperti peralatan berat, mesin industri, atau peralatan teknis lainnya juga dapat dilelang. Ini biasanya menarik minat dari perusahaan konstruksi, produsen, atau bisnis sejenis. Selain itu, ada banyak jenis objek lain yang dapat menjadi subjek pelelangan, seperti perlengkapan, rumah tangga, peralatan elektronik, inventaris bisnis, atau bahkan hak kepemilikan dan lisensi. Objek pelelangan dapat bervariasi tergantung pada pasar dan kebutuhan individu atau lembaga yang mengadakan lelang. Jadi setelah teman-teman tahu dan paham objek-objek yang dapat dilelang, kita lanjut ke aturan lelang di Indonesia. Jadi, di Indonesia itu lelang ada aturan-aturannya loh teman-teman, yang mana hal itu diatur dalam Undang-Undang Lelang yang saat ini berlaku, yaitu Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2018 tentang pengadaan barang atau jasa pemerintah.
Berikut beberapa aturan umum yang berlaku dalam lelang di Indonesia. Yang pertama yaitu aturan pengumuman lelang. Pengumuman lelang harus dilakukan secara terbuka dan jelas. Aturan yang berikutnya adalah tentang syarat peserta lelang. Biasanya, peserta lelang diwajibkan mendaftar dan membayar jaminan serius atau uang jaminan sebagai bukti keseriusan teman-teman dalam mengikuti lelang. Aturan selanjutnya yaitu tentang tahapan lelang. Lelang umumnya melalui beberapa tahapan, seperti tahap pendaftaran peserta, penjelasan teknis barang atau jasa yang dilelang, penawaran harga, dan penetapan pemenang lelang. Kemudian ada aturan penetapan pemenang lelang. Pemenang lelang akan ditetapkan oleh panitia lelang yang ditunjuk berdasarkan kriteria yang telah ditetapkan dalam pengumuman lelang. Dan yang terakhir, ada aturan pelaksanaan kontrak. Kontrak ini berisi ketentuan mengenai pelaksanaan pembayaran, pengiriman barang, dan persyaratan lainnya yang telah disepakati. Tapi perlu diingat ya teman-teman, peraturan lelang dapat bervariasi, tergantung pada jenis lelang dan instansi yang mengadakannya. Sebelumnya kan kita udah tahu nih jenis lelang apa yang ada di Indonesia, objek yang dapat dilelang, juga aturan-aturan lelang yang ada di Indonesia. Nah, selanjutnya kita akan mempelajari tentang prosedur dari pelaksanaan lelang itu sendiri. Yang pertama, ada pralelang. Prosedur pralelang ini adalah rangkaian kegiatan yang harus dilakukan sebelum hari lelang dan merupakan bagian yang harus diperhatikan secara matang dan profesional guna mengoptimalkan dari hasil lelang. Nah, dalam pralelang sendiri ada beberapa rangkaian kegiatan yang harus dilakukan. Yang pertama adalah penandatanganan kerjasama MOU atau SPK. Yang kedua adalah penerimaan dokumen. Nah, dokumennya ini mengenai aset yang akan dilelang untuk menjadi dasar atau landasan transfer of ownership atau perpindahan kepemilikan. Apa aja sih dokumennya? Nah, dokumennya itu tergantung pada aset atau properti yang akan dilelang. Yang ketiga adalah pengecekan aspek hukum atau legalitas dari dokumen yang telah diberikan sebelumnya, seperti pembuatan surat keterangan pendaftaran tanah atau SKPT dan pengecekan ke tata kota. Yang keempat ada peninjauan awal atau primary survey, yaitu pencocokan dokumen dengan fisik dengan tujuan untuk memastikan bahwa kondisi bangunan atau fisik aset tersebut cocok atau sesuai dengan dokumen pendukungnya. Nah, yang kelima adalah penilaian aset atau appraisal. Di sini nih teman-teman, peran para penilai sangat penting dalam pelaksanaan lelang tersebut. Penilai berperan untuk menentukan harga jual atau harga limit. Penentuan harga limit atau harga terendah merupakan bagian yang kritis. Oleh karena itu, para penilai akan melakukan pemaduan atau harmonisasi antara hasil penilaian dengan harga pasar yang dikehendaki oleh para investor. Yang keenam adalah perbaikan ringan atau minor repair dan pembersihan guna meningkatkan nilai atau harga dari aset yang akan dilelang tersebut. Selanjutnya ada keamanan, penjelasan tentang aset yang akan dilelang, dan pemasaran. Yang ke-10 ada pameran atau open house. Nah, sebelum pelaksanaan lelang, para calon pemberi dipersilahkan untuk melakukan peninjauan aset atau istilahnya ngeliat-liat aset yang akan dijual dalam open house guna mendapatkan data atau gambaran terhadap aset yang akan dilelang. Setelah pameran akan ada pengumuman lelang. Pengumuman lelang ini harus memuat syarat-syarat peserta lelang, penyetoran jaminan, open house, dan cara pembayaran, serta mendukung program pemasaran dari acara lelang tersebut. Nah, setelah pralelang ada pelaksanaan lelang. Pelaksanaan lelang adalah puncak dari seluruh acara kegiatan lelang. Nah, sebelum melaksanakan lelang, peserta lelang itu wajib memenuhi syarat-syarat untuk mengikuti lelang sebagai berikut. Yang pertama adalah melakukan penyetoran uang jaminan yang telah ditentukan, seperti yang telah diberitahu pada pengumuman lelang sebelumnya. Nah, yang kedua, calon pemberi wajib mengetahui hak dan kewajibannya, termasuk pembayaran biaya atau pajak yang dikeluarkan sesuai dengan peraturan yang berlaku. Yang ketiga adalah memastikan bahwa aset yang akan dibeli sudah dilihat dalam kondisi sebagaimana adanya. Untuk metode lelang sendiri ada metode lisan, metode tertulis, dan metode lelang melalui internet. Nah, setelah pelaksanaan lelang, yang ketiga ada purna lelang atau kegiatan yang dilakukan setelah pelaksanaan lelang. Yang pertama adalah pembayaran yang dilakukan oleh pemenang lelang. Selanjutnya ada berita acara serah terima dokumen asli. Jadi dokumen asli dari barang atau aset lelang tersebut baru dikasih ke pemenang lelang setelah melunasi pembayaran atau paymentnya. Setelah serah terima dokumen asli, ada berita acara serah terima barang. Jadi barang
hasil menang lelang tersebut akan diberikan kepada pemenang lelang tersebut. Nah, yang keempat ada pelayanan purna lelang atau bagi pemenang lelang, Balindo memberikan jasa balik nama sertifikat ke PBN dengan biaya sesuai tarif yang berlaku sebagai salah satu bentuk layanan purna lelang. Wah, makin paham nih tentang sistem perlelangan yang ada di Indonesia. Semoga setelah paham tentang sistem perlelangan tadi, kita semakin lebih bijak dan pandai ya dalam pengambilan keputusan. Kami dari kelompok 8 pamit undur diri. See you teman-teman di materi selanjutnya.